gerimis. Tokoh utama kita bernama Alfred atau sebagaimana teman-temannya memanggilnya, kampret. Di antara pertemanan sesama cowok memang ada kecenderungan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun. Di SD dia dipanggil Alfred, di SMP dia dipanggil kepret, baru di SMA dia dipanggil kampret. Nama ini terbawa terus sampai sekarang saat dia sudah kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Anehnya ketika temannya berkunjung ke rumah dan bertemu orang tuanya, temannya bilang, "Kampret ada om." Bapaknya Alfred malah menjawab, "Oh, ada tuh di dalam," seolah mengamini bahwa anaknya sejenis kelelawar pemakan buah. Alfred adalah sosok pria yang ketika kamu berpapasan di supermarket, kamu tidak akan pernah ingat sama sekali kamu pernah papasan dengannya. Dia adalah orang yang biasa saja, berbaur dengan keramaian, menyatu dengan oksigen. Tidak ada yang tahu bahwa dia punya bekas luka di tangan kanannya, hasil dari bermain di comberan ketika kelas 6 SD. Tidak ada yang tahu dia suka baca novel detektif. Alfred adalah tipikal orang yang tiap kali dia potong rambut, tidak ada satupun orang yang sadar sampai rambutnya panjang lagi. Sekarang, Alfred sedang patah hati. Di tengah pandemi seperti ini ternyata ada yang lebih buruk di tahun 2020 bagi Alfred. Dia baru saja diputusin oleh pacarnya selama 5 tahun belakangan ini. Nama perempuan itu adalah Lisa. Tempat terjadinya pemutusan secara tidak berkepri pacaran itu adalah di kamar Alfred pukul 11 malam. Alfred baru saja selesai menonton episode terakhir dari drama Korea Hi Bye Mama. Handphonenya berbunyi. Isinya WhatsApp sederhana dari Lisa. "Aku rasa sudah waktunya kita selesai." Dengan polos Alfred membalas, "Selesai apa?" "Selesai. Kita harus akhiri cerita cinta ini." Lisa mutusin Alfred dengan bahasa yang sangat baku, seolah dikutip langsung dari lagu cinta yang ramai di radio. Respon Alfred saat itu biasa saja. Dia hanya bilang, "Ya sudah kalau kamu maunya begitu." Sesungguhnya dia sudah melihat ini akan terjadi. Seperti mengendarai sebuah mobil, dia sudah bisa melihat dari jauh kalau lampu lalu lintas akan menjadi warna merah. Alfred hanya tidak menyangka waktunya secepat itu. Dia sudah punya feeling, karena setiap kali dia meminta ketemu dengan Lisa, Lisa tidak mau. Alasan Lisa, sekarang kan lagi pandemi, nanti kamu bawa virus. Bahkan ketika Alfred menawarkan untuk swab tes seharga 1/5 dari gajinya setiap bulan, Lisa masih tidak mau. "Jangan," kata Lisa. "Siapa tahu swab tesnya salah." "Lah, namanya swab tes kok bisa salah?" tanya Alfred. "Ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan." Begitu ucap Lisa. Anehnya Lisa masih nongkrong sama teman-temannya. Update di story Instagram dengan teman yang lain tanpa masker. Pakai stiker good vibes only atau I love Friday. Postingan tersebut juga tidak di close friend yang membuat Alfred bertanya-tanya kenapa Lisa tidak berusaha menyembunyikan hal tersebut dari dirinya. Seolah ada sinyal yang dia mau berikan, seolah Lisa mau bilang, "Gua emang gak mau ketemu lo lagi." Tapi ya sudahlah, mungkin hubungan dia dan Lisa harus berakhir, begitu pikir Alfred. Walaupun 5 tahun rasanya waktu yang terlalu lama untuk diakhiri dengan sebuah kalimat sederhana. Ketika diputusin, Alfred tidak nangis, tidak. Dia hanya duduk memeluk bantal Iron Man kesukaannya lalu tidak merasakan apa-apa. Aneh ya bagaimana putus cinta biasa digambarkan dengan perasaan yang sangat sakit, tapi kali ini yang terasa justru sebaliknya, hampa. Seperti seseorang yang baru saja dipukul di kepala. Mungkin respon pertamanya adalah, "Kok gak sakit ya?" Tiba-tiba gelap aja. Pingsan di tengah jalan. Itu yang terjadi. Tepat 5 jam setelah diputusin, badai memori menabrak pikiran Alfred. Dia menangis hingga dia tidak mengenali suaranya sendiri. Alfred menangis cukup keras untuk ukuran laki-laki 24 tahun. Alfred masih tinggal dengan orang tuanya dan orang tuanya mendengar suara tangisan itu dari kamar mereka. Bapaknya mengetuk pintu kamar, membukanya dan bertanya, "Nak, kamu kenapa?" Bapak Alfred melihat anaknya duduk di atas kasur, selimut berantakan, air mata membasahi pipinya. "Gak kenapa-napa," kata Alfred sambil buru-buru menghapus pipinya yang basah kuyup. Bapak Alfred langsung memeluk anaknya erat dan dalam pelukannya sambil melihat laptop yang masih terbuka, dia berbisik kepada Alfred, "Papa ngerti kok nak, memang endingnya Hi Bye Mama sedih banget." Alfred yang enggan membenarkan salah paham ayahnya malah menjawab, "Aktingnya Kim Tae-hee emang bagus banget di situ, Pak." 1 bulan setelah putus cinta, Alfred pelan-pelan mencoba untuk beraktivitas kembali. Alfred mulai menerima kenyataan bahwa dia di-unfollow oleh Lisa di Instagram, sebuah konfirmasi bahwa dia memang benar diputusin. Karena di zaman sosial media seperti sekarang ini, putus cinta baru sah jika semua foto dengan mantan telah dihapus dan akun kita telah di-unfollow. Sebelum itu terjadi, masih ada harapan untuk terjadi keajaiban. Alfred juga sudah mulai menerima kenyataan untuk memasukkan semua barang dari Lisa ke dalam kotak kardus coklat dan menyimpannya di pojok kamar. Alfred perlahan sudah bisa menerima bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Alfred juga tahu di antara hal yang bikin nyesek seperti ini, dia masih bisa bersyukur. Di tengah pandemi, dia masih bisa WFH dari kantor, tabungannya cukup dan keluarganya semua sehat. Tidak semua orang seberuntung dia. Satu hal yang bikin Alfred susah move on, gerimis.
Dalam setahun pertama mereka pacaran, Alfred pernah mengantarkan Lisa pulang. Saat itu sedang ada gerimis. Lisa bilang kepada Alfred, "Aku suka gerimis." Pas aja gitu, belum sampai hujan yang bikin orang kedinginan, tapi udah tidak mendung yang bikin orang muram. Gerimis itu hawa yang pas buat aku. Alfred membalas pada saat itu, gerimis juga saat yang tepat untuk jatuh cinta. "Ih, apa sih Nora?" kata Lisa saat itu. Padahal senang dalam hati. 3 bulan setelah putus, Alfred masih belum mau menyetir mobil ketika mendung. Dia tidak ingin ada di tengah gerimis dan semua memori malam itu luber keluar tanpa kendali. Di saat ini juga Alfred melihat sebuah iklan sederhana dari postingan seorang temannya, Drive-In Cinema. Nikmati pengalaman nonton di layar besar film-film di bioskop dari dalam mobil. Alfred sudah kangen sekali menonton film layar lebar dan nonton di dalam mobil adalah solusi yang paling masuk akal di tengah pandemi seperti ini. Alfred berencana membawa mobilnya, Toyota Corolla tahun 2008 yang dia dengan bangga beli dengan tabungannya sendiri. "Biar bekas, yang penting tidak ngutang," kata Alfred setelah berjabat tangan dengan pemilik sebelumnya. Mobil Alfred menembus jalanan yang ramai, seolah tidak ada pandemi yang sedang terjadi. Dia memasukkan mobil di tengah mobil-mobil lain, seorang karyawan drive-in datang membawa popcorn, aroma jagung bakar yang sudah 6 bulan itu tidak dia hirup. Ternyata hal-hal kecil seperti ini yang dia rindukan. Maklum, 2 minggu sekali dia pergi bersama Lisa ke bioskop. Film yang bermain hari itu adalah Grease, sebuah film tahun 1978. Alfred menyandarkan kursinya. Dia melihat film tersebut bermain, pikirannya justru mengawang-awang. Dia tidak menyimak. Gambar yang bermain di depannya terlihat hanya seperti potongan-potongan adegan tanpa arti. Karena pikiran sibuk berjalan sendiri. Dia berandai kalau gue masih pacaran, Lisa mungkin ada di sebelah gue. Di tengah-tengah film, tiba-tiba pintu kacanya diketuk. Alfred menoleh ke arah kaca. Jantung Alfred berhenti 2 detik saat dia tahu yang mengetuk adalah Lisa.